Apa jadinya jika ada sebuah waktu yang sangat singkat, hanya berdurasi beberapa menit saja, tapi mampu mengangkat doamu langsung ke langit tanpa hambatan? Sebuah momen yang bahkan belum banyak orang tahu keistimewaannya, karena seringkali terlewat hanya karena kita terburu-buru bangkit dari tidur. Padahal, bisa jadi justru disitulah rahasia pengabulan itu tersembunyi. Sahabat langit, sebelum kita buka rahasia ini lebih dalam, yuk tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukunganmu untuk terus menyalakan cahaya langit dalam hidup kita. Channel ini hadir bukan sekadar memberi informasi, tapi menjadi jembatan antara nurani yang haus dengan langit yang terbuka. Dan kalau kamu percaya bahwa setiap doa layak untuk diangkat tinggi ke arsy, maka mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Assalamualaikum sahabat langit. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton video ini. Aku tahu, kamu tidak datang ke sini karena tidak ada kerjaan. Kamu tidak sedang tersesat di algoritma YouTube. Kamu juga tidak sedang iseng mengisi waktu luang. Tidak. Kamu datang ke sini karena dipanggil. Ada sesuatu yang sedang Allah gerakan dalam hatimu. Mungkin kamu sedang lelah, atau sedang penuh harap, atau sedang mencari secercah jawaban di malam yang sunyi. Dan video ini, bukan sekadar tontonan, tapi pesan. Isyarat. Peneguhan. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat jarang dibahas. 3 waktu emas dalam salat tahajud. 3 momen spesial di antara malam yang sepi, yang kalau kamu tahu dan kamu manfaatkan, maka doamu bisa langsung menyentuh langit. Tidak tertahan. Tidak ditunda. Tidak dialihkan. Dan hari ini, kita mulai dari yang pertama. Waktu yang sering tidak dianggap penting, padahal ia sangat menentukan nasib doa-doamu di sepertiga malam. Tapi sebelum kita bongkar, ayo salurkan energi positif ke seluruh semesta dengan mengetik 77 di kolom komentar. Itu bukan sekadar angka, tapi simbol harapan, tanda bahwa kamu siap menyambut takdir baru dengan penuh kesadaran. Sahabat langit, waktu emas yang pertama itu bukan saat kamu sedang sujud. Bukan juga saat salam terakhir setelah tahajud. Tapi waktu emas itu adalah beberapa menit setelah kamu terbangun dari tidur, sebelum kamu bangkit dari tempat tidur, sebelum kamu menyentuh air wudhu, sebelum kamu bicara dengan siapapun, bahkan sebelum kamu menyentuh dunia. Tahukah kamu bahwa dalam tidur kita, ruh tidak sepenuhnya berada di dalam tubuh? Ruh kita berkelana, dan ketika kita terbangun, ruh itu dikembalikan oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidur itu seperti kematian kecil. Maka ketika kamu terbangun, kamu bukan cuma bangun fisik, tapi jiwamu baru saja kembali dari sisi Allah. Bayangkan, dalam kondisi seperti itu, sebelum dunia menyentuhmu lagi, kamu berbisik kepada langit. Ya Allah, jangan biarkan aku tersesat, atau ya Rab, cukupkanlah aku malam ini. Doa seperti ini, keluar dari hati yang baru saja kembali dari sisinya, punya kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Hati dalam kondisi bersih. Pikiran masih jernih. Jiwa belum terkontaminasi hiruk-pikuk dunia. Ini adalah waktu yang sangat jujur. Waktu ketika setiap kalimat dari bibirmu terdengar tulus, bahkan oleh para malaikat. Saking spesialnya waktu ini, sebagian ulama mengatakan bahwa doa yang keluar dari hati sebelum wudhu adalah seperti suara yang paling lembut yang langsung ditangkap langit. Ia tidak berisik. Ia tidak panjang. Tapi ia tajam. Menusuk ke langit. Coba ingat, pernahkah kamu merasakan momen seperti ini? Kamu bangun, lalu diam sejenak. Tidak bicara. Tidak langsung membuka mata. Tapi di dalam hati, kamu merasa ada sesuatu yang mendesak. Entah itu rindu. Entah itu takut. Entah itu ingin menangis. Dan tiba-tiba kamu berkata lirih, "Ya Allah, kuatkan aku," dan air matamu jatuh begitu saja. Kamu merasa lega tanpa tahu kenapa. Kamu merasa seperti sedang dipeluk. Nah, itu bukan perasaan biasa. Itu adalah waktu ketika doamu sedang berada dalam lintasan yang lurus menuju langit. Itulah kenapa banyak kisah para kekasih Allah yang justru mendapatkan jawaban sebelum mereka sempat berdiri untuk salat tahajud. Karena mereka memanfaatkan waktu emas ini. Mereka tidak bangun tergesa-gesa. Mereka tidak langsung menyalakan lampu. Mereka tidak sibuk mencari handphone. Tapi mereka diam sejenak. Hening. Lalu berkata dengan hati, bukan dengan lidah. Sahabat langit, kalau kamu ingin merasakan kekuatan spiritual yang sesungguhnya, cobalah untuk mulai dari sini. Dari kesadaran pertama saat bangun tidur. Mulailah tahajud bukan dari takbiratul ihram,
tapi dari bisikan hatimu yang pertama saat kamu sadar dari tidur. Sampaikan apapun yang ingin kamu sampaikan. Tidak harus panjang. Tidak harus dalam bahasa Arab. Tidak harus dengan suara keras. Karena doa yang jujur tidak butuh teriakan. Ia hanya butuh ketulusan. Dan jangan heran jika setelah itu kamu merasa lebih ringan. Karena kamu baru saja menghubungi langit dengan sinyal paling murni yang kamu punya. Beberapa orang mungkin berkata, itu kan cuma perasaan saja. Tapi para kekasih Allah tahu, bahwa tidak ada perasaan biasa yang datang saat sepertiga malam. Setiap rasa, setiap lirih, setiap isyarat, itu semua datang dari tempat yang tidak terlihat. Dan kalau kamu cukup peka, kamu akan tahu bahwa itu bukan suara hatimu, tapi panggilan dari langit. Sahabat langit. Dalam waktu beberapa menit itu, kamu bisa mengubah arah hidupmu. Karena Allah sedang membuka pintu yang sangat besar, tapi dalam waktu yang sangat singkat. Sayangnya, pintu ini sering dilewatkan. Karena kita terlalu terburu-buru. Terlalu fokus ke jumlah rakaat. Terlalu sibuk dengan target zikir. Padahal, mungkin justru jawabannya ada pada keheningan awal sebelum kamu menyentuh air wudhu. Kalau kamu percaya bahwa ruhmu adalah bagian dari langit, maka waktu terbaik untuk bicara dengan langit adalah ketika ruhmu baru saja kembali dari perjalanannya. Waktu ketika ia masih belum terkena polusi dunia. Waktu saat jiwamu benar-benar murni. Bayangkan saja, bagaimana jika doamu saat itu adalah doa yang membalikan takdir? Doa yang menghapus gelap dalam hidupmu? Doa yang menjemput rezeki yang tersangkut? Doa yang mendatangkan jodoh yang kamu tunggu? Jangan remehkan detik-detik awal bangun tidur. Karena langit tidak sedang tidur saat itu. Langit sedang membuka jalan. Maka malam ini, atau kapanpun kamu terbangun untuk tahajud, coba diam sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan denyut jiwamu. Lalu katakan apa yang paling kamu takutkan. Apa yang paling kamu rindukan. Apa yang paling kamu harapkan. Dan biarkan langit menjawabnya. Sahabat langit, inilah waktu emas pertama yang sering diabaikan. Tapi jika kamu mulai dari sini, maka tahajudmu tidak akan pernah sama lagi. Kamu tidak akan sekadar menunaikan salat malam. Tapi kamu akan mulai menikmati percakapan yang nyata dengan Sang Maha Mendengar. Masih ada 2 waktu emas lainnya. Dan keduanya lebih dalam, lebih misterius, bahkan lebih mengguncang jiwa. Tapi sebelum kita lanjut ke bagian kedua, tulis dulu di kolom komentar angka 77 sebagai bentuk bahwa kamu siap menjadi pejuang malam. Siap menyalurkan energi positif ke seluruh semesta, dan menjadi saksi bahwa langit memang benar-benar mendengar. Terus ikuti ilmu langit, karena di bagian kedua nanti kita akan bongkar waktu emas selanjutnya. Waktu yang sering disangka biasa, tapi ternyata menjadi momen langit benar-benar turun mendekat. Sampai jumpa di bagian 2, dan jangan lupa, subscribe sekarang agar kamu tidak tertinggal bagian penting dari malam-malam terbaik dalam hidupmu. Semoga malam ini menjadi awal dari perubahan besar yang sudah lama kamu tunggu. Sahabat langit yang hatinya sedang gelisah, yang pikirannya mungkin sedang penuh beban, yang raganya mungkin lelah tapi jiwanya tetap ingin melangkah. Selamat datang kembali di ruang perenungan ini. Terima kasih karena kamu memilih untuk tetap bersama kami. Terima kasih karena tidak menyerah untuk terus belajar mencintai sepertiga malam. Dan satu hal yang harus kamu tahu, keberadaanmu di sini bukan karena algoritma YouTube. Bukan juga karena iseng pencet video. Tapi ini adalah bagian dari takdir. Sebuah panggilan langit yang membawamu untuk menyimak waktu emas kedua dalam tahajud. Sebelum kita buka rahasianya, ayo sahabat langit, tekan tombol subscribe sebagai tanda bahwa kamu serius ingin memperbaiki malam-malammu. Channel ini bukan sekadar konten, tapi seperti jendela ke langit. Dan kalau kamu percaya bahwa malam punya cara untuk menyembuhkan luka yang tak bisa disembuhkan siang, maka tempatmu memang di sini. Yuk, tulis 77 di kolom komentar, agar energi positif yang kamu miliki bisa menjalar ke seluruh penjuru bumi. Kamu tidak tahu siapa yang bisa tertolong hanya karena satu angka yang kamu ketik dengan niat yang tulus. Sekarang, mari kita buka tabir yang kedua. Waktu emas yang luar biasa dalam tahajud. Waktu yang sering kita anggap biasa. Padahal di titik inilah, doamu punya peluang terbesar untuk menembus lapisan-lapisan langit dan diangkat oleh para malaikat tanpa penundaan. Waktu itu adalah saat sujud terpanjangmu. Sahabat langit, sujud bukan sekadar gerakan. Ia adalah pengakuan. Ketika keningmu menyentuh bumi, kamu sedang berkata tanpa suara, bahwa kamu bukan siapa-siapa. Kamu sedang berkata, "Ya Allah,
Aku pasrah. Kamu sedang membuka hatimu tanpa benteng. Di saat kamu sujud, kamu sedang menyerahkan seluruh hidupmu ke tangannya. Kenapa sujud menjadi waktu emas? Karena pada posisi inilah manusia paling rendah di hadapan Allah, tapi paling dekat dengan langit. Rasulullah pernah bersabda bahwa keadaan paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Tapi jangan salah sangka. Ini bukan tentang lamanya kamu meletakkan dahi. Ini tentang apa yang terjadi dalam hatimu saat itu. Banyak orang sujud lama, tapi pikirannya entah kemana. Tapi ada orang yang sujud hanya sebentar, namun hatinya bergetar hebat. Inilah bedanya sujud biasa dan sujud emas. Sujud emas itu adalah saat kamu tidak hanya menyentuhkan keningmu ke sajadah, tapi juga seluruh beban hidupmu. Kamu letakkan semuanya. Kamu serahkan semuanya. Kamu ikhlaskan semuanya. Ada seseorang yang pernah sujud sambil menangis lirih, hanya berkata satu kalimat, "Ya Allah, aku tidak sanggup lagi." Dan tahukah kamu apa yang terjadi? Bukan karena kata-katanya, tapi karena ketulusannya, hidupnya berubah hanya dalam beberapa minggu. Masalah yang sudah bertahun-tahun mengikatnya, terlepas seperti daun yang jatuh diterpa angin. Sahabat langit, jika kamu ingin tahu seberapa dekat kamu dengan takdir terbaikmu, lihatlah kualitas sujudmu. Apakah kamu benar-benar sujud? Ataukah kamu hanya menempelkan dahi sebentar lalu bangkit lagi tanpa rasa? Sujud di sepertiga malam bukan hanya ibadah. Ia adalah komunikasi tanpa filter. Tidak perlu kata-kata indah. Tidak perlu lafaz panjang. Cukup dengan hati yang luluh. Cukup dengan kesadaran bahwa kamu hamba. Dan kamu tidak punya daya apa-apa tanpa izin darinya. Coba kamu bayangkan, ketika semua orang di rumahmu tertidur, semua suara di dunia senyap, dan hanya kamu yang berada dalam posisi sujud. Kamu tidak bicara dengan siapa-siapa. Tapi kamu sedang bicara dengan Sang Maha Kuasa. Saat itu, kamu tidak terlihat oleh manusia. Tapi kamu terlihat sangat jelas oleh langit. Dan ketika malaikat melihat sujudmu, mereka tidak hanya mencatat. Mereka bersaksi. Ada malaikat yang ditugaskan hanya untuk mengangkat doa dari sujud. Mereka tidak akan pergi sebelum kamu selesai. Dan jika kamu tulus, mereka akan membawanya langsung tanpa melewati pos penyaringan. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah bagian dari keajaiban tahajud yang tidak semua orang tahu. Sahabat langit, sujud terpanjang bukan hanya tentang durasi, tapi tentang keberanian. Berani mengakui kesalahan. Berani membuka luka. Berani menerima kenyataan. Berani minta maaf. Berani meminta pertolongan. Dan berani berkata, "Aku tidak bisa sendiri, ya Rab." Ketika seseorang sujud dengan perasaan seperti ini, maka langit tidak akan diam. Ada pergerakan. Ada gemuruh. Ada jawaban yang mulai turun, meski kamu belum bisa melihatnya. Karena semua yang kamu rasakan dalam sujud akan menjadi doa, meskipun kamu tidak mengucapkannya. Bahkan, air matamu di sujud itu bisa lebih bermakna daripada ribuan kata. Jika kamu belum tahu harus berdoa apa, maka cukup menangislah dalam sujud. Itu saja sudah cukup bagi Allah untuk memahami seluruh isi hatimu. Ada satu kisah dari seorang ulama. Ia berkata bahwa pernah suatu malam ia salat tahajud, dan pada rakaat terakhir ia sujud sangat lama. Ia tidak berbicara apapun. Hanya diam. Tapi dalam diamnya itu, ia membayangkan semua beban hidupnya. Semua masalah. Semua harapannya. Semua rasa sakitnya. Lalu ia berkata dalam hati, "Ya Allah, jika Engkau mau, cukupkan aku." Besok paginya, satu masalah berat yang ia hadapi selama bertahun-tahun tiba-tiba terselesaikan lewat jalan yang tak pernah ia sangka. Sujud itu bukan cuma ritual, tapi tempat penyimpanan paling aman untuk semua luka dan cita-cita kita. Di bumi kita meletakkannya, tapi ke langit tempat ia dikirim. Sahabat langit, kalau malam ini kamu merasa lelah dengan hidup, bingung arah, terlalu banyak masalah yang tidak bisa kamu ceritakan ke siapa-siapa, maka carilah satu tempat sunyi. Ambil wudhu. Berdiri sebentar. Lalu sujud. Sujud yang paling lama. Sujud yang kamu belum pernah lakukan sebelumnya. Tidak harus bicara. Tidak harus teriak. Tapi cukup jujur. Biarkan seluruh jiwamu turun bersama keningmu. Dan rasakan.
Rasakan bagaimana hatimu perlahan dilembutkan. Rasakan bagaimana bebanmu sedikit demi sedikit menguap. Rasakan bagaimana damai itu turun, seperti embun yang menyentuh dedaunan pagi. Kalau kamu tahu bahwa di dunia ini ada waktu yang mampu membuka pintu rezeki, menyembuhkan luka, menenangkan hati, dan mempercepat terkabulnya doa, maka waktu itu adalah sujud dalam tahajud. Jadi malam ini, jangan buru-buru bangkit dari sujud. Berlama-lamalah. Tenangkan napas. Biarkan air mata jatuh. Karena saat itu, kamu sedang sangat dekat. Sangat dekat dengan jawaban. Sahabat langit, waktu emas kedua ini adalah inti dari malam. Titik tengah antara kesadaran dan penyerahan. Dan jika kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka tidak akan ada malam yang sia-sia. Tidak akan ada doa yang tertunda. Karena sujudmu adalah janji antara langit dan bumi. Masih ada satu waktu emas lagi. Waktu yang sering dianggap sebagai penutup, padahal ia justru pembuka jalan. Dan waktu itu akan kita bahas di bagian ketiga. Tapi sebelum kita tutup bagian ini, ayo salurkan energi positif dengan mengetik 77 di kolom komentar. Biarkan angka itu menjadi bukti bahwa kamu siap menyelami malam bukan hanya dengan tubuh, tapi juga dengan hati. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, agar kamu tidak tertinggal bagian terakhir dari perjalanan malam ini. Semoga malam ini menjadi malam paling berani dalam hidupmu. Malam di mana kamu benar-benar meletakkan semua, dan Allah benar-benar mengangkat segalanya. Terima kasih untuk kesediaanmu bertahan bersama kami hingga bagian ketiga. Ini bukan perjalanan singkat. Bukan pula cerita biasa. Ini adalah jalan sunyi yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang ingin hidupnya benar-benar berubah. Maka jika kamu sampai di titik ini, ketahuilah bahwa kamu bukan hanya penonton, tapi bagian dari pasukan malam yang dipilih untuk melihat keajaiban demi keajaiban Allah. Channel ini bukan ruang kosong. Setiap kata, setiap kalimat, kami persembahkan sebagai bentuk cinta untuk jiwa-jiwa yang sedang mencari cahaya. Maka sebelum kita melangkah ke puncak pembahasan, ayo sahabat langit, tekan tombol subscribe. Karena kita tidak tahu, mungkin dari sinilah langkahmu ke arah keberkahan akan dimulai. Dan seperti biasa, tuliskan 77 di komentar sebagai bentuk afirmasi. Biarkan energi positif itu mengalir, dan menjadi doa bagi yang membacanya. Sahabat langit, kita sudah bicara tentang waktu emas pertama, yaitu saat sepertiga malam telah tiba, di mana Allah turun ke langit dunia dan menawarkan rahmat-Nya dengan tangan terbuka. Kita juga telah membahas waktu emas kedua, yaitu ketika tubuhmu tersungkur dalam sujud terpanjang, dan hatimu benar-benar menyerahkan segalanya. Kini, saatnya membuka lembar terakhir dari 3 waktu emas yang bisa membuat doa tahajudmu langsung diangkat ke langit. Dan waktu itu adalah detik-detik menjelang fajar menyingsing. Waktu di mana langit mulai berubah warna. Waktu di mana suara burung mulai terdengar. Waktu di mana dunia perlahan terbangun, tapi belum sepenuhnya sadar. Inilah waktu yang paling senyap, tapi paling padat isinya. Saat kamu masih bertahan di sajadahmu sementara dunia sudah mulai bergerak, maka langit akan mencatatmu sebagai hamba yang tak hanya mengharap balasan, tapi benar-benar mencintai malam karena cinta padanya. Mengapa waktu ini sangat istimewa? Karena ia adalah penutup sekaligus pembuka. Ia menutup malam yang penuh doa, tapi sekaligus membuka pagi yang penuh takdir. Saat kamu berada di ujung malam dan belum beranjak dari ibadah, kamu sedang membuka pintu rezeki, pintu solusi, pintu rahmat, dan pintu takdir yang selama ini tertutup rapat. Detik-detik menjelang fajar adalah detik-detik yang paling tajam bagi mereka yang ingin mengukir perubahan dalam hidup. Pada waktu ini, tubuhmu mungkin mulai lelah, kantuk mulai menyiksa, tapi disitulah letak ujian paling tinggi. Siapa yang mampu bertahan di akhir malam, dialah yang akan diberi keistimewaan yang tidak diberikan pada mayoritas manusia. Sahabat langit, banyak orang kuat memulai tahajud, tapi hanya sedikit yang kuat bertahan sampai fajar. Tahukah kamu kenapa? Karena iblis sangat tahu keistimewaan waktu ini. Maka ia bisikan rasa kantuk yang lebih berat. Ia munculkan rasa malas yang lebih kuat. Ia buat kamu berpikir, sudah cukup. Padahal di menit-menit terakhir inilah takdirmu sedang dibentuk oleh tangan langit. Ada satu hal luar biasa yang sering dilupakan. Saat fajar menjelang, langit terbuka dengan cara yang berbeda. Malaikat pagi mulai turun, menggantikan malaikat malam. Dan jika mereka mendapati kamu masih berada di sajadah, maka mereka akan mencatatmu sebagai hamba yang dijaga penuh selama 2 waktu malaikat. Ini adalah posisi yang sangat mahal. Rasulullah pernah bersabda,
bahwa para malaikat bergantian menjaga manusia, dan mereka berkumpul di waktu subuh dan asyar. Jika kamu sedang dalam keadaan salat ketika mereka datang, maka kamu akan menjadi hamba yang diperebutkan doa-doanya oleh dua malaikat sekaligus. Maka bayangkan, saat kamu selesai tahajud, duduk diam menjelang azan, lalu kamu berzikir, atau hanya diam dengan hati yang tenang, maka seluruh langit sedang memperhatikanmu. Kamu menjadi pusat perhatian langit, tanpa kamu sadari. Detik-detik sebelum fajar juga menjadi waktu terbaik untuk membaca doa-doa penutup. Kamu bisa ulang kembali permohonan yang kamu panjatkan di rakaat-rakaat sebelumnya. Kamu bisa menyebut satu nama yang kamu ingin doakan. Kamu bisa memohon sesuatu yang sangat spesifik. Karena di waktu ini, keadaanmu sedang sangat bersih. Hati sedang sangat jernih. Dan tangga-tangga langit sedang terbuka selebar-lebarnya. Bahkan banyak ulama yang menyebut bahwa waktu inilah yang menjadi detik emas dalam tahajud. Ibarat pelari maraton, ini adalah langkah terakhir sebelum garis finish. Dan siapa yang tetap fokus di langkah terakhir, maka dialah yang akan menerima mahkota kemenangan. Sahabat langit, jika kamu punya harapan besar yang sampai hari ini belum terwujud, maka jadikan waktu sebelum fajar sebagai tempat untuk menitipkan harapan itu. Jangan menjerit. Jangan mengeluh. Tapi bisikan dalam hati yang jernih. Ya Allah, jika malam ini adalah malam terbaik dalam hidupku, maka kabulkanlah semua yang kusebut dan yang kusimpan dalam diam. Ada kisah nyata dari seorang wanita yang bertahun-tahun tidak diberi keturunan. Ia sudah berobat kemana-mana. Sudah berdoa di setiap kesempatan. Tapi tetap nihil. Sampai suatu malam, ia duduk menjelang fajar, setelah tahajud panjang. Ia tidak meminta dengan suara keras. Ia hanya berkata dalam hati, jika engkau tidak izinkan aku menjadi ibu di dunia, maka izinkan aku menjadi ibu di akhirat. Tangisnya pecah. Tapi hatinya tenang. 3 bulan kemudian, ia hamil secara alami, tanpa satupun pengobatan lagi. Dan ia tahu, keajaiban itu lahir dari menit terakhir menjelang fajar. Sahabat langit, jangan anggap remeh detik-detik terakhir malam. Di saat kebanyakan manusia sedang terlelap, kamu memilih untuk duduk, menunduk, dan berzikir. Bahkan hanya dengan satu kalimat yang kamu ulang-ulang, bisa jadi itulah doa yang mencairkan seluruh urusanmu. Perbanyak istighfar di waktu ini. Perbanyak pujian. Perbanyak tasbih. Karena langit sedang sangat bersih. Dan Allah sangat dekat. Bahkan lebih dekat dari saat kamu menyebut namanya di keramaian. Dan jika kamu ingin tahu, kapan waktu yang paling tepat untuk menyebut nama seseorang yang kamu cintai dalam doa, maka jawabannya adalah detik-detik sebelum fajar. Disinilah cinta menjadi suci. Karena tidak terucap dengan lisan, tapi dipanjatkan di hadapan Rabb yang Maha Menyatukan. Sahabat langit, waktu emas ketiga ini adalah kesempatan untuk mengikat semua doa yang sudah kamu panjatkan dalam tahajud. Ia seperti simpul yang mengikat semua harapan. Jika kamu menutup malam dengan baik, maka siangmu akan penuh berkah. Pekerjaanmu terasa ringan. Pikiranmu tenang. Hatimu tidak mudah goncang. Coba amati, hari-hari terbaikmu biasanya diawali dengan malam yang tidak kamu sia-siakan. Dan hari-hari terberatmu biasanya dimulai dari malam yang kamu tinggalkan tanpa ibadah. Itulah kenapa para wali, para ulama, bahkan orang-orang saleh yang hidup sederhana, selalu menjaga waktu ini. Karena mereka tahu, kunci semua kebahagiaan itu letaknya di akhir malam. Bukan di awal hari. Sahabat langit, kalau kamu sampai di bagian ketiga ini, maka kamu bukan orang biasa. Kamu sedang dipersiapkan menjadi seseorang yang luar biasa. Seseorang yang bisa menyentuh hati orang lain hanya dengan senyum. Seseorang yang bisa menenteramkan keluarga hanya dengan kehadiran. Seseorang yang bisa jadi pembuka rezeki bagi orang-orang di sekitarnya. Dan semua itu bermula dari malam. Dari tahajud. Dari waktu-waktu emas yang kita bicarakan ini. Jangan remehkan langkah kecilmu malam ini. Jangan anggap enteng doa yang kamu panjatkan dalam gelap. Karena malam menyimpan lebih banyak rahasia daripada siang. Dan siapa yang bisa merawat malam, maka siang akan bersaksi atas keajaiban yang datang padanya. Sahabat langit, kita sudah sampai di ujung pembahasan. Tapi bukan berarti perjalanan kita selesai. Justru inilah titik awal. Titik di mana kamu harus mulai mengambil tindakan nyata. Bukan hanya tahu, tapi mau. Maka malam ini, kuatkan tekad. Jadikan sepertiga malam sebagai waktu paling suci dalam hidupmu.
Jadikan sujud sebagai tempat curhat yang paling jujur. Dan jadikan detik-detik menjelang fajar sebagai momen di mana kamu yakin bahwa hidupmu akan berubah. Dan sebelum video ini berakhir, ayo tuliskan 77 di kolom komentar. Tidak hanya sebagai simbol energi positif, tapi sebagai komitmen bahwa kamu akan menjaga 3 waktu emas ini dengan sungguh-sungguh. Dan tekan tombol subscribe, agar kita bisa terus bersama-sama dalam perjalanan malam yang penuh makna. Wassalamualaikum sahabat langit. Semoga malam-malammu setelah ini menjadi malam yang dirindukan langit, dan siangmu menjadi siang yang diberkahi bumi.